Selamat pagi anak-anak, Shalom, apa kabar semuanya? Lausa harap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Pastinya juga udah pada siap kan buat beribadah hari ini? Kita mau mulai ibadah kita mau nyanyikan pujian Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Kalau minggu ini kita sudah ditolong sama Tuhan, kita sudah lewati satu minggu ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan juga sudah menolong pekerjaan Papa dan Mama. Kita mau melanjutkan ibadah kita, namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Lause mau minta tolong Lause Yunia untuk pimpin kita dalam doa ya. Nah anak-anak, yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami semua supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, terima kasih Lause Yunia. Lause mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita angkat tangannya? Yeay. Walaupun Lause nggak bisa lihat kalian yang di rumah, tapi Lause yakin anak-anak pasti bersuka cita hari ini. Yes. Lause mau ajak kita angkat satu pujian yang pasti anak-anak udah pada tahu lagunya. Kita bangkit berdiri, kita katakan kita mau memberi senyuman sambil bertepuk tangan. Kita puji Tuhan bareng-bareng ya. Happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, give your smile. If you're happy and you know it, give your smile. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, give your smile. If you're happy and you know it, praise the Lord, amen. If you're happy and you know it, praise the Lord, amen. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, praise the Lord, amen. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kita tepuk tangan sama-sama. If you're happy and you know it, clap your hand.
Nah, benar sekali anak-anak, kita harus bersuka cita karena ada Tuhan di hati kita. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita mau katakan, aku berani tampil beda. Kalau iblis merayu kita untuk melakukan yang jahat, kita harus tolak dia dalam nama Tuhan. Nanti pas kalimat aku berani tampil beda, kita buat gaya sekeren mungkin ya. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kita itu harus berani tampil beda. Nah, kalau Lause mau tanya nih, anak-anak masih pada inget nggak perumpamaan dari 3 minggu yang lalu? Tapi karena Lause nggak bisa dengar anak-anak, Lause mau tanya aja nih, tes Lause yang di sebelah Lause nih. Lause Yunia, kira-kira ini minggu pertama itu tentang minggu apa? Yo, masih inget nggak? Tentang apa ya? Oh iya, tentang perumpamaan tentang penabur. Wah, bener Lause Yunia. Kalau minggu kedua apa Lause Cindy? Minggu kedua itu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Betul banget. Lause Cindy, minggu ketiga tentang apa kita tanya Lause Vanessa, tahu nggak? Aku tahu dong Lause. Minggu ketiga kita bahas tentang domba yang hilang kan? Betul sekali. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar perumpamaan yang selanjutnya. Kita siapkan hati kita sambil kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita mau naikkan pujian kita minta tolong, Tuhan tolong kita, agar firman itu tetap ada di dalam hati kita sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak sudah siap kan? Kita mau dengar Lause Lady yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Yes. Lause mau tunggu di sebelah sana ya. Kalian duduk yang manis, siapkan hati dan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Sampai nanti ya.
Iya, terima kasih Lose Nesa, Lose Cindy dan Lose Yunia. Sudah kasih kesempatan buat Lose Lady sampaikan firman Tuhan lagi. Nah, sebelum Lose Lady sampaikan, anak-anak di rumah kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini ada kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan lagi. Roh Kudus, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan. Dan Roh Kudus, berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami sanggup atau kami bisa melakukan firman-Mu. Karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dari pertama sampai selesai mendengar firman, supaya firman benar-benar menghidupkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bersyukur ya, beberapa minggu ini kita sudah belajar perumpamaan. Hari ini perumpamaan yang kali keberapa? Ayo ke berapa? Ke 10? Ke 5? No. Ke berapa? Oh iya, betul. Pasti ada yang bilang 4 di sana kan? Bener, keempat. Nah, kali ini perumpamaannya tentang apa sih? Ada yang mau tahu nggak sih perumpamaannya tentang apa? Nah, kali ini sekali lagi tentang pohon. Pohon apa? Pohon jambu? Pohon apel? No. Pohon kelapa? Bukan juga. Pohon pinus? Bukan. Kalau mau tahu ceritanya, ini dia ceritanya. Nah, satu kali ada orang-orang datang bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bawa laporan. Guru, itu si Pilatus itu dia membunuh beberapa orang-orang jahat, lalu darahnya itu dicampur sama darah korban binatang yang mau dipersembahkan. Nah, biasanya itu kalau Pilatus lakukan itu tandanya itu orang jahat. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ada satu perumpamaan. Ada satu orang tuan punya kebun, dia punya kebun anggur. Nah, di kebun anggur itu ada pohon ara. Waktu dia datang, pohon ara itu sudah 3 tahun umurnya. Lalu dia bilang sama tukang kebunnya, ini kenapa nggak ada buahnya? Ditebang aja, dipotong aja, dibuang aja. Lalu tukang kebunnya bilang begini, guru, tuan, tunggu, kasih saya waktu 1 tahun. Saya mau kasih dia air, saya kasih dia pupuk, supaya nanti dia akan tumbuh lagi. Nanti kalau tahun depan waktu Tuan datang ngecek dia nggak berbuah lagi, baru deh Tuan boleh tebang pohon itu. Nah, kenapa tiba-tiba orang-orang yang bertanya atau kasih laporan sama Tuhan Yesus bahwa guru, ini ada Pilatus campur darah tuh orang-orang Galilea. Nah, orang-orang Galilea tuh kemungkinan orang-orang yang jahat yang mau dihukum dicampur sama darah binatang. Lalu Tuhan Yesus bilang Lalu Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan karena begini, orang-orang itu yang kasih laporan sama Tuhan Yesus itu di dalam pikiran mereka, mungkin orang-orang Galilea itu dihukum begitu berat sampai darah mereka aja dicampur dengan darah korban. Itu mungkin karena mereka jahat. Ada juga Tuhan Yesus bilang begini, itu ada orang yang ketimpa itu tiang. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu pikir mereka mati ketimpa tiang gara-gara mereka jahat banget ya? Tuhan Yesus bilang, enggak, bukan begitu. Ada orang yang lebih jahat lagi. Maksudnya Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu bisa dapat hukuman lebih jahat dari itu, lebih parah dari itu maksudnya. Wah, cerita ini ada di mana sih? Nah, ini dia. Ada di Lukas 13
ayat 5 sampai 9. Sebenarnya perumpamaannya mulai dari ayat 9, tapi lo seledi mau dari mulai dari ayat 6, tapi lo seledi mau dari ayat 9. Bagaimana ceritanya? Lo seledi baca dulu aja ya, biar kita lebih jelas. Ya, Lukas 13 ayat 5 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, yang tadi kita sudah baca. Ayo, apa ceritanya seperti apa tadi? Ada seorang bapak, Tuan punya kebun anggur. Di kebun anggur itu ada pohon ara. Nah, dia itu pohon ara sudah umur berapa? Sudah umur 3 tahun. Itu artinya sudah waktunya, sudah ada buahnya, sudah bisa dipetik buahnya. Tapi sayang, waktu tuannya mau petik buahnya tidak ada. Akhirnya Tuhan bilang sama tukang kebun, penjaga kebun yang perawat tanamannya itu. Bilang, aduh kamu potong aja deh ini. Soalnya ini pohon aranya nggak berbuah. Lalu tukang kebunnya bilang, Tuan jangan, please, Tuan kasih saya waktu 1 tahun lagi. Nanti saya kasih pupuk, saya kasih air, supaya dia bertumbuh lebih baik lagi. Siapa tahu dia berbuah. Nah, nanti tahun depan kalau Tuan datang nggak berbuah, baru dipotong atau ditebang. Nah gitu. Nah, apa maksudnya sih? Coba kita lihat, kita belajar. Nah, cerita ini kan perumpamaan contoh. Nah, yang dimaksud dengan Tuhan pemilik kebun anggur itu adalah siapa? Adalah Tuhan sendiri. Tuhan pemilik kebun anggur adalah Tuhan atau Allah sendiri. Dia yang mempunyai kebun anggur itu. Kebun anggur itu apa sih? Nah, kebun anggur itu yang dimaksud adalah dunia ini dan semua manusia di dalamnya. Oke? Kebun anggurnya maksudnya apa? Dunia ini dan semua manusia di dalamnya. Nah, lalu pohon ara apa sih yang Tuhan maksud dengan pohon ara? Nah, sambil kalian lihat gambarnya ya, ini nih, pohon ara ini buah modelnya seperti ini. Di gereja kita ada loh. Wah, kita berdoa ya supaya nanti kalau pandemi ini, corona ini sudah selesai, kita atau sudah bisa berkurang, kita sudah bisa ke gereja. Kalian rame-rame lihat di belakang gereja kita dekat parkiran motor itu ada pohon ara. Nah, pohon ara yang di sini yang dimaksud adalah Tuhan maksudnya contoh sebagai pohon ara itu siapa? Maksudnya orang Israel dan orang yang mengaku percaya pada Yesus tapi tidak bertobat. Nah, apa sekali lagi pohon ara yang dimaksud di sini adalah apa? Orang Israel dan orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus tapi tidak mau bertobat. Nah, artinya tidak berbuah, hidupnya lama terus, nggak ada buah-buah kebaikan, nggak ada buah-buah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, ingat ya, yang dimaksud dalam perumpamaan ini pohon aranya maksudnya siapa? Semua orang yang ngaku percaya pada Tuhan, termasuk orang Israel atau orang apa saja yang mengaku percaya pada Tuhan, tapi tidak berbuah, tidak bertobat dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah gitu, misalnya dulu dia bohong, harusnya sekarang tuh kalau dia bilang percaya Yesus, dia sudah menjadi jujur. Dulu dia suka mencuri, sekarang sudah tidak mencuri lagi, tapi malah memberi. Dulu pelit, tapi sekarang sudah malah suka memberi. Begitu, tapi ternyata kalau dia tidak bertobat, dia bilang, aku rajin sekolah minggu, tapi masih belum bertobat, masih suka lawan papa mama, masih suka benci-benci, masih dendam. Kalau marah sama dedek, marah sama koko lama banget. Kalau lagi main disebut-sebut kesalahannya. Waktu itu koko giniin aku, waktu itu nenek giniin aku. Masih suka dendam, masih suka. Pokoknya masih banyak kesalahan yang masih diperbuat. Itu namanya belum bertobat. Masih malas belajar, masih nggak mau dengerin kata nasihat papa mama. Nah itu tandanya sudah bilang percaya Yesus, tapi nggak tobat-tobat. Bagaimana ya kalau misalnya aku tuh begini, aku sudah percaya Yesus, aku sudah bilang, aku janji, Tuhan aku gak mau nakal lagi,
dulu aku nakalnya 10 kali satu hari. Sekarang aku sudah berusaha tinggal 5 kali loh sehari. Oh bagus, itu namanya dalam proses bertobat. Nah itu artinya sudah ada buah. Kan dari 10 kali berbuat salah, sekarang tinggal 5. Berarti sudah ada buah kebaikannya. Nah tapi kalau bilang janji Tuhan aku mau bertobat. Dulu misalnya bohongnya 10 kali sehari. Hari ini juga 10 kali, bahkan 15 kali, 20 kali. Aduh, itu namanya tidak bertobat. Nah itu sama seperti pohon ara yang tidak berbuah tadi. Lalu tadi kata tuannya apa? Kalau pohon ara itu tidak berbuah, akan diapain? Dipotong, ditebang, ditebas. Maksudnya apa sih dipotong, ditebang, dan ditebas? Dia tadi Tuhan bilang apa? Siapa yang gak bertobat akan binasa. Binasa atau mati. Mati dihukum. Apanya? Jiwanya, rohnya. Oke? Dihukum. Nah kita tahu Tuhan Yesus pernah bilang hukuman yang kekal atau hukuman bagi orang yang tidak bertobat nanti pada saat Yesus datang kedua kali, hukumannya adalah api neraka. Waduh, sedih sekali. Nah, apakah Tuhan itu jahat sehingga Tuhan menghukum? Enggak, justru karena Tuhan sayang, Tuhan gak mau supaya anak-anak dihukum, lost lady dihukum, supaya kita binasa seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang mau ditebang, yang mau dipotong. Makanya Tuhan Yesus rela mati di salib, makanya ada hari Natal, makanya nanti ada hari Paskah. Tuhan Yesus mau tolong semua anak supaya datang pada Yesus, dihapus dosanya dan bertobat. Itu maksudnya. Jadi Tuhan gak jahat. Ini gak berbuah, ya udah potong. Enggak gitu. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Tuhan sudah kasih jalan caranya supaya jangan sampai kita dihukum dan kita binasa. Supaya jangan sampai kita seperti pohon ara yang dipotong, pohon ara yang mau dibuang. Wah, kasihan sekali. Makanya, ayo kita jangan jadi seperti pohon ara yang tidak berbuah atau tidak bertobat. Nah, terus apalagi? Ingat tadi ya, firman Tuhan tadi di dalam Lukas 13 ayat 5b. Sekali lagi lo selesai dibaca. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Sedih sekali. Tapi jangan sedih, kan lo selesai sudah bilang. Alkitab bilang apa? Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Oke? Makanya datang pada Yesus. Nah kalau sudah datang pada Yesus, ingat sekali lagi firman ini juga ada di dalam Matius 18 ayat yang ketiga bilang begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo lo. Artinya apa? Harus datang pada Yesus. Kalau sudah datang pada Yesus, aku percaya Tuhan, aku percaya padamu. Harus apa? Harus bertobat. Harus dipertobatkan. Bertobat itu penting. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Kalau sudah percaya, sudah ngaku percaya Yesus, ayo berbuah. Bagaimana supaya bisa bertumbuh dan berbuah? Seperti supaya kita growing up, kita punya tubuh, kita punya body bisa tumbuh. Kita harus apa? Harus makan, harus minum. Kalau sakit minum obat, ya kan? Nah kalau nggak makan, nggak minum, apa yang terjadi? Mati. Begitupun juga dengan rohani kita, jiwa kita. Kalau sudah ngaku percaya Yesus, harus dikasih makan dan dikasih minum. Kasih makan dan kasih minum seperti apa? Nah, tapi ini tadi ya pertanyaannya. Apa yang Yesus mau kita lakukan sekarang? Tadi sudah bertobat setiap hari sebelum Tuhan datang. Ingat kan? Tadi Tuhan datang sudah 3 tahun ya. Tuhan cek, wah gak berbuah. Dikasih kesempatan loh, masih ada kesempatan 1 tahun tadi tuh tuannya yang punya kebun anggur itu. Nah,
Kalau sekarang kita masih hidup, tandanya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Kalau Tuhan sudah datang, sudah nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Seperti pohon ara, Tuhan mau petik, mana bisa? Nggak bisa, maunya makannya buahnya sekarang, Tuhan mau lihat buahnya sekarang, nggak ada buahnya, ya udah dipotong. Jadi kalau Tuhan sudah datang, sudah nggak bisa bertobat lagi, sudah nggak ada kesempatan lagi. Nah kalau kita masih hidup, tandanya sama seperti tadi, Tuhan tadi kasih kesempatan 1 tahun. Nah bukan berarti, oh berarti Tuhan kasih kita 1 tahun. Enggak, kita nggak tahu. Mungkin ada orang 1 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun. Nah ada satu contoh, ada satu raja di dalam Alkitab dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertobat lagi, Raja Hizkia. Ditambah dia 15 tahun. Nah, kita mau ditambah berapa sama Tuhan supaya kita bertobat? Kita nggak tahu. Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Bisa saja hanya sampai sekarang. Bisa saja sampai besok. Lalu kalau anak kecil, oh nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang ada 2 cara. Yaitu pertama, nanti semua orang yang akan lihat yaitu apa? Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua orang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi yang kedua kali Yesus nggak datang jadi bayi Natal lagi. Tidak. Ya, Tuhan Yesus akan datang dan semua akan melihat Tuhan Yesus. Nah saat itu sudah nggak ada kesempatan lagi. Yang kedua, Tuhan datang lewat apa? Lewat meninggal, lewat kematian. Lalu kalau masih bayi bisa meninggal nggak? Bisa. Ada malah yang di perut mami sudah meninggal. Ada masih kelas 1 SD sudah meninggal. Ada kelas 6 sudah meninggal. Ada SMP, ada kuliah sudah meninggal. Jadi itu namanya waktu Tuhan. Nah kalau sudah meninggal sudah nggak ada kesempatan bertobat lagi. Dan kalau Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali, sudah nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Aduh sedih sekali kalau kita kehilangan kesempatan. Contohnya begini, kalau kamu di sekolah, kalau waktu ulangan ada batas waktunya enggak? Ada kan? Ada kan batas waktunya? Enggak bisa bilang begini, oke kasih tes ulangannya hari ini, examnya hari ini. Nanti kamu boleh kumpul examnya minggu depan atau examnya kamu boleh kumpul tahun depan. Ada begitu? Enggak ada. Kalau time's up, sudah selesai. Nggak boleh lagi diterusin. Mau selesai atau tidak selesai ulangannya dikerjakan, diambilkan sama teachernya, disuruh kumpulin kan sama gurunya. Begitu. Kalau sudah waktunya, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya bertobat setiap hari? Berdoa, baca firman. Itu makanan untuk jiwa kita, makanan untuk rohani kita. Kalau papi mami ajak, ayo kita mesbah keluarga, jangan malas. Atau bilang gini, papi mami aku baca Alkitab, papi mami enggak. Ya kalau papi mami enggak baca Alkitab, kamu yang ajak, ayo papi mami ajarin aku ini, apa maksudnya nih. Ini hari ini ada perumpamaannya aku baca di Alkitab, aku enggak ngerti, papi mami tolong jelasin. Gitu, oke? Yang berikut adalah apa? Kalau sudah baca, lakukan. Jangan baca, oh aku tahu hari ini Tuhan suruh aku untuk hormati papi mami. Tapi hanya tahu aja di sini. Tapi nggak melakukan, tetap aja galak sama papi mami. Tidak hormat sama papi mami, kurang ajar sama papi mami. Papi mami panggil malah dibanting pintu kamarnya. Papi mami panggil malah cemberut. Waduh. Apakah itu namanya melakukan? Tidak, kan tahu di sini. Tapi kalau tidak melakukan sama dengan percuma. Tadi Tuhan Yesus juga bilang, kalau pohon ara tidak berbuah, percuma dipotong aja. Nah, lakukannya apa? Lakukan firman yang dibaca. Misalnya tuh seperti ini. Kalau ada teman yang lagi sedih, dibantuin, kamu kenapa? Ditolong, ayo jangan sedih lagi ya. Ada teman yang gak bisa belajar, Koko atau Dedek yang gak bisa belajarnya, gak ngerti, dibantu. Ayo sini Dedek, Koko bantu, Cece bantu. Gitu.
Terus ada popo, kungkung di rumah yang jalannya susah dibantuin. Dan masih banyak lagi. Lost Lady senang loh lihat beberapa waktu yang lalu anak-anak melakukan firman Tuhan. Ada yang melakukan perbuatan baik. Foto-fotonya di YouTube Lost Lady lihat, wah puji Tuhan. Nah seperti itu namanya bertobat. Tapi bukan lakukan hanya satu kali, wah supaya biar bisa dipajang di YouTube nih. Biar bisa dilihat banyak orang, aku anak baik. No, bukan begitu. Supaya Tuhan Yesus lihat bahwa kita ini berbuah. Seperti pohon ara yang berbuah, bukan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Oke, nah lakukan apa lagi? Lakukan yang pernah kita belajar tempo hari. Buah roh ada berapa? Ayo coba masih ingat? Ada 9. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Amin. Amin. Jadi ingat ya, supaya kita bisa bertobat setiap hari, belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan kita setiap hari. Seperti kalau kita nih kalau sudah kotor badannya, apa yang kita lakukan? Mandi lagi. Kan udah lagi. Ya besok mana? Kan besok waktu pagi mandi lagi. Sore mandi lagi. Supaya tubuh tetap bersih. Nah begitu juga dengan jiwa kita. Baca firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita membersihkan hati dan pikiran kita dari dosa-dosa kita. Supaya kita tidak ingat melakukan dosa, tapi kita lebih ingat untuk melakukan firman Tuhan, perbuatan yang baik dan benar. Kalau kita terus mencuci hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan bekerja melalui firman Tuhan. Membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Sehingga kita menghasilkan buah pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau kita berbuah, kalau kamu lihat pohon yang berbuah, kamu seneng kan? Wah pohon ini bagus ya, pohon ini pasti sehat makanya jadi berbuah. Tapi kalau ada pohon yang misalnya pohonnya kita tunggu-tunggu buahnya nggak berbuah-buah, aduh jengkel juga ya. Udah ditanam lama-lama tapi nggak berbuah. Ya udah mending dicabut aja atau dipotong aja. Kita tanam pohon lain aja yang bisa berbuah. Bener kan? Begitu juga dengan kita. Oke anak-anak, ingat apa yang harus kita lakukan? Bertobat setiap hari. Selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan sebelum terlambat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan mau kami bertobat. Kami mengaku percaya Tuhan, tapi kami bertobat setiap hari Tuhan. Setiap hari dengan cara rajin membaca firman, rajin belajar firman dan melakukan. Kami tidak mau seperti pohon ara yang tidak berbuah. Terima kasih Tuhan masih kasih kami kehidupan, artinya Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk bertobat. Tolong kami Tuhan, supaya kami sanggup bertobat setiap hari dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan waktu Tuhan melihat kami. Sehingga pada waktu Tuhan datang nanti kami bisa menyerahkan buah-buah kehidupan kami, buah-buah roh yang kami hasilkan. Dan Tuhan bisa senang sebagai persembahan kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, minggu depan perumpamaan apa lagi ya? Oke, don't miss it. Tunggu ya sampai minggu depan ya. Sekarang waktunya untuk anak-anak ketemu lagi dengan Losa Vanessa. Tuhan berkati. Bye-bye. Hai anak-anak, wah luar biasa banget ya firman Tuhan yang tadi udah Lost Lady ceritakan. Mengingatkan kita nih kalau kita jangan sampai kayak pohon ara yang tidak berbuah. Nah bagaimana caranya sih biar kita bisa berbuah? Yaitu dengan selalu hidup, tinggal di dalam firman Tuhan seperti pujian yang akan kita nyanyikan sambil memberikan persembahan kita. Anak-anak boleh minta tolong mama papa ya untuk memberikan persembahan melalui QR yang sudah disediakan. Yesus pokok.
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta siapa? Kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Oke, kita akan bawa persembahan kita. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami untuk menjadi berkat buat orang di sekeliling kami. Tuhan juga berkati kami dalam sekolah kami. Tuhan juga berkati kesehatan kami, papa mama yang bekerja. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu kerjakan aktivitasnya ya. Dan jangan lupa juga firman Tuhan hari ini. Boleh nggak sih Lause dilupain firman Tuhannya? Jangan dong. Jangan ya. Kita harus kerjakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Step by step, I'm following you, Jesus. Step by step, I follow you, Lord. You're the one who guides my heart. Step by step, I will follow
Lord, you